Oke, next. Nah, fahadzal hadis la yu'aridu annal hajara nafsahu la yanfa' wa la yadhur. Jadi hadis ini tidak menentang keterangan bahwa kata Sayyidina Umar, hadis itu bahwa batu itu tidak bermanfaat dan tidak berbahaya. Tadi kan Sayyidina Umar mengatakan batu ini tidak berbahaya dan tidak akan memberi manfaat. Lalu bagaimana? Padahal ada hadis yang mengatakan mengusap Hajar Aswad dapat menghapus dosa. Nah, ini tidak bertentangan. Kenapa kok tidak bertentangan? Li'annahu lam yunsab ilal hajar al-qudrah ala takfiril khotoya. Karena ini tidak dinisbatkan, tidak dikaitkan dengan kekuatan batu itu sendiri. Tidak ada kaitannya dengan kekuatan batu. Wa innama ja'alallahu mashahu sababan yukaffirullah bihi khotoya man sya'a. Tetapi ada perintah Allah menyuruh untuk mengusap Hajar Aswad dan pekerjaan itu dapat Allah ampuni dosanya. Jadi yang mengampuni Allah. Allah sama dengan Allah nyuruh kita sholat, Allah akan ampuni dosa kita. Allah nyuruh kita puasa, maka Allah ampuni dosa kita. Bukan puasa sama sholatnya yang mengampuni dosa, bukan. Tapi karena Allah memerintahkan, maka Allah akan ngasih garansi atau hadiah, kalau kamu melakukan ini, aku akan menghapus dosa kamu. Begitu. Makanya kama ja'alal wudu was shalah wal hajj wa ghairu hadza minal ibadat sababan yukaffiru biha khataaya man syaa min ibadih. Jadi sebagaimana Allah menyuruh kita haji, menyuruh kita wudu, menyuruh kita sholat, bukan haji wudu sholatnya yang menghapus dosa. Tapi karena Allah memberikan hadiah orang yang melakukan sholat dapat menghapus dosa, sama dengan orang yang melakukan mengusap Hajar Aswad, itu juga Allah yang menghapus dosanya. Itu sama. Wa innama syara'an nabiyyu alaihi salam takbilahu. Dan Rasulullah juga menyuruh untuk mencium Hajar Aswad. Ala ma kanat syari'atu Ibrahim alaihi salam. Dan itu sudah menjadi syariat Nabi Ibrahim alaihi salam. Ma'anna ma'nahu at-tadhallul lillahi wal khudu'. Perintah ini karena kita itu harus merendahkan diri dan kita harus merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu Mas Belsiu. Sekian, terima kasih. Berarti gini, aku jadi bingung lagi kan. Berarti kesimpulannya Allah yang menyuruh kalau mencium batu ini akan dapat menghapus dosa kan gitu, bukan batu itu yang menghapus. Kan gitu. Ya, bukan kekuatan batunya yang menghapus. Tapi ketika Allah menyuruh kita berhaji, contohnya, atau sholat, maka aku hapus dosanya. Jadi bukan haji dan sholatnya yang menghapus dosa. Tapi ketika Allah menyuruh kita sesuatu, maka Allah akan ngasih hadiah sama kita dengan menghapus dosanya. Kita klarifikasi dulu, ini dosa apa? Semua dosa kita dihapus atau dosa misalnya, entah dosa apa lah ya kan? Nah, itu ada semua dosa di layar ya. Kalau semua dosa dihapus, maka orang akan berbuat jahat dengan jawaban. Di layar itu ada tulisan itu. Wal imtithal li syar'i ja'alahu Allah Ta'ala sababan li jalbil hasanat wa takfiris sayyi'at. Jadi ketika kita menjalankan syariat Allah, melaksanakan syariat Allah, maka itu menjadi sebab kita akan mendapatkan pahala dan dosa kita akan diampuni. Nah, dosa apa maksudnya? Dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar, itu butuh yang namanya taubat. Begitu, bro. Taubat itu syaratnya ada 3. Ini, bro, taubat dengar. Itu syaratnya ada 3. Yang pertama, saya suka gini. Ini membuat perdamaian ini, penjelasan ini. Jadi Islam yang rasis itu didengar. Jangan nanti kalian bom-bom gereja, batu ini bisa menghapus. Kan gitu. Yang dimaksud dosa kecil, misalnya kau curi rokok orang atau korek orang, mungkin bisa lah dihapus itu. Kalau namun membunuh nggak bisa kan gitu Pak Ustadz. Kok malah ke korek? Ya kan dosa kecil. Nyuri korek dengan membunuh orang kan beda itu dosanya. Dihukum pun beda. Oh, sepertinya Anda pengalaman kehilangan korek sepertinya ya. Aduh, itu udah keturunan itu dari seorang perokok. Ya, sudah ya. Itu sudah jelas. Mantap. Terima kasih Mbak Nona Jebi. Ya. Saya suka gitu penjelasan itu, membuat perdamaian kan gitu. Supaya nggak usah ada yang rasis-rasis lah. Nanti dibunuhnya anak orang, batu ini bisa menghapus kok. Nah, ini. Tapi kalau ngambil tanpa izin boleh enggak, bro?
Ngambil apa korek? Ya ngambil apa aja tanpa izin gitu boleh enggak tuh? Ya itu kayak ngambil keledai Itu gitu namanya, kan tanpa izin itu yang punya namanya boleh nggak? Biar dulu Bang Kian beda. Kalau kalau Yesus menyuruh untuk mengambil itu sudah ditahu yang punya. Oh enggak. Sama seperti saya. Dengar dulu, sama seperti saya. Iya, nggak ada memang dituliskan di situ yang udah ditahu. Karena gini. Biar aku terangkan. Sama seperti saya, bro. Ambil ada di sana. Oh apa? Contohnya lah, ambil di sana ada emas 1 kilo. Yang punyanya itu orang ini. Cep udah cep itu. Kamu Cep. ambil aja, bilang aja samanya nanti atas namaku. Ya udah diambil. Itu kan udah tahu. Oke, kita Jadi baca gitu. ayatnya bareng-bareng ya. Ada apakah Iya, Yesus menyuruh. bentar Bang, bentar Yesus Bang. menyuruh. Bentar Bang, Oke, bentar. Kita baca ayatnya sesuai dengan argumen Anda apa tidak? Matius 21. Ya, dari ayat 1 kita baca. Bentar, aku buka. Ya. Hmm. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendai seekor keledai, dan seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Di mana ada izin, bro? Di mana ada yang punya di sini, bro? Iya, kan udah dibilangnya. Sama dengan Itu Tuhan nyuruh saya. maling itu, Tuhan nyuruh maling. Dengar, saya sama dengan saya. Bro, aku bilanglah sama misalnya sama Pak Kian ya, Pak Kian. Ambil dulu di rumah sana emas 1 kilo. Bilang aja aku memerlukannya. Kalau misalnya Nggak ada mereka di situ, nggak bertanya. ada yang punya, di situ nggak ada yang punyanya ya, Ustaz Sugi. Iya, Kalau di kalau Matius mereka memang enggak. kan nggak ditanya kan? Loh, kalau nggak ada yang punyanya terus diambil ya maling namanya. Gimana sih lu? Penjelasannya itu loh, penjelasannya itu harus kita simak dulu. Harus kita simak, bro. Jadi sesudah itu dia kan membawa orang 5.000 orang. Ya, 5.000 orang mengikuti dia. Sekalaulah seandainya itu dicuri, bayangkan, pasti ada yang komplain, woi pencuri, katanya. Namanya 5.000 orang, dia kan nggak lari. 5.000 orang bahkan mengikuti. Jangan-jangan yang punya keledai itu pun mengikuti juga. Kan gitu. Cuman karena dia tahu upahnya akan ditambah dengan perbuatannya ya. Ini malah Benar, asumsi benar aja. kemana-mana ini. Tunjukkan ayatnya di situ ada Bukan 5.000 orang. asumsi. Nggak, tunjukkan ayatnya di Justru mana. Bapak yang mengasumsikan. Tunjukkan ayatnya di mana di situ ada 5.000 orang. Coba Nggak Matius ada. berapa tadi? Biar aku baca, aku pun Matius 21 ayat panas dingin aku ini, 1. langsung aku baca dulu. Ya. Matius berapa? 21. Matius 21, Bre. Nah, dari ayat Matius 1. 21 ayat 1. Di situ nggak ada, disuruh izin nggak ada. Di perjanjian baru, perjanjian baru. Iya, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah, bukan izinlah dulu, ndak ada. Langsung lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Nggak ada diperintah izin sama yang punya, bro. Dengar, biar ku jelaskan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang murid-muridnya. Dengar ya, dia ketika dia nyampe di Yerusalem, di Betfage, contohnya saya ketika nyampe dari Medan ke Jakarta, di Jakarta lah saya ini posisinya. Aku bilang lah sama siapa ini? Ambillah motor Bagian orang ini. itu, gitu ya. Iya. Ambillah motor orang itu dan bawalah kemari ya. Orangnya Ditangkap udah tahu. polisi kamu, bro. Dengar dulu. Berarti Jangan. sudah turun? Saya mencontohkan ibaratnya saya di Jakarta nih ya. Pental Ya, itu. aku bilang lah sama Pak Kian. Pak Kian,
Pergilah ke kampung yang di depan itu, ku bilang. Siap, Bilang. saya pergi. Di situ kamu akan menemukan motor Motor. motor Scoopy ya. Aku udah tahu ini Ya. motor Scoopy kan gitu. Nah, Bukan mengada-ngada juga aku. Iya. Nah, motor Scoopy heeh. yang berplat 323 misalnya. Nah. Ini kan keledai betina katanya kan. Kuncinya ada di situ gitu kan. Kuncinya ada di situ. Starter lalu bawa kemari Iya. ya, tangkap polisi kalau gitu. Kok ditangkap polisi? Dengar dulu Iyalah lah, maling, Kak. ya pasti ditangkap. Iya. Dan jika orang itu menegur kamu, katakanlah si Belsiu Di situ nggak memerlukannya. tertulis ada orangnya, bro. Loh, di situ kan tertulis dan jika lo ada orang menegur kamu. Iya, tapi kan Kalau nggak ada orang. berarti nggak ada. Kan nggak ada Dan yang jika- negor. Iya kan nggak ada yang negor kan udah aku bilang tadi. Dan Nah, jika berarti- Berarti nggak ada orang. Aman. Malingnya aman, nggak ada yang mengetahui berarti. ini saya sudah bilang sama Pak Kian, kalau yang punyanya menegur kau, bilang aja si Belsiu membutuhkan. Nah, Si Belsiu nanti sekarang kan ke saya mengembalikannya. nggak ada yang negor nih. Nggak ada yang negor ke Nah. saya, berarti yang punyanya ada nggak? Berarti yang punya motor itu dapat upah. Upahnya Ya. akan ditambah karena keledainya sudah diambil Tuhan. Di mana ada itu? Di mana mau ditambah upahnya itu di mana di ayat itu? Di ayat 3-nya kan dijelaskan, dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera Itu kalau ada yang mengembalikannya. menegur. Ternyata nggak ada yang menegur loh, bro. Itu kalau ada yang menegur. Nah, di situ Iya, kan saya nggak ada sudah yang kasih- menegur. Saya sudah kasih tahu sama Pak Kian, kalau yang punyanya menegur kau, bilang aja si Belsiu membutuhkan. Nah, Itu terus saya ngambil dengan, kan. saya Nih, dengan dengerin. yang punya motor itu udah Saya tahu. ngambil motor itu, tapi ke saya nggak ada yang menegur. nggak? Berarti yang punyanya ada nggak? Iya. Saya dengan yang punya motor itu sudah tahu. Loh, Di Mana mana? ayatnya? Yang punya udah tahu Mana di ayatnya? mana? Loh, masa saya berani mengatakan misalnya kalau yang punya motor ya, itu mana ayatnya? Mana ayatnya? Kita sesuai ayat. Di mana tertulis ada apa? kan dia udah jelas sekali dikatakan Pak Sugi. Jikalau rendah hati. ada orangnya. Inilah aku paling Jikalau ada orangnya, buktinya kan nggak ada orangnya. Berarti itu namanya Ya, nggak. maling. jadi asumsi kalian ini maling gitu. Maling. Ya udah, berarti asumsi kalian salah. Iya. Orang gitu ngambil aja. tanpa izin kok. Kok Kan nggak tanpa ada izin izin. kan udah dibilang. Oke, sekarang tunjukkan di orang mana yang punya izinnya. Di mana Dengar izinnya dulu. biar enak, tunjukkan aja di mana izinnya. Iya, makanya Apakah dengar Yesus dulu. memerintahkan untuk izin atau tidak? Coba. Dengar dulu makanya. Masa aku suruh Pak Kian ngambil motor itu sedangkan aku nggak ada hubungannya dengan orang yang punya motor. Pak Kian, kalau misalnya ada orang menegur kau, bilang aja si Belsiu yang membutuhkannya. Nggak mau, Nanti itu namanya kembali. maling. Saya nggak mau, takut dosa. Ya kamu, ini kan contohnya kamu. Ya nggak mau, saya maling itu. Kalau maling dosa. ya udah. Kan di sini di- Maling. Perbuatan seperti itu kalau di zaman sekarang kira-kira melanggar hukum tidak? Ya kan? Itu kan ada perintah untuk mengambil tanpa izin. Di mana ada izinnya? Nggak ada. Berarti melanggar hukum itu kalau zaman sekarang. Inilah kalau nggak rendah hati ya, susah menjelaskan. Bukan Udah masalah dijelaskan nggak rendah sejelas-jelasnya. hati. Kita harus menerima pendapat orang lain. Sekarang buktinya Loh. dikembaliin nggak keledainya? Pendapat kalian yang salah. Udah, sekarang dikembaliin nggak keledainya? Enggak. Enggak kan? Nah, yang namanya pinjam itu berarti harus dikembaliin. Kalau nggak dikembaliin berarti namanya maling. Susah ya menjelaskan sama kalian ya. Kalian akan Ya. membantah semua sih. Saya lebih suka gini. Saya lebih Ya, suka emang harus justru dibantah. orang yang menerima penjelasan dengan cerdas. Gitu loh. Kalian kurang cerdas. Oh, Dengan kalau jawaban penjelasannya kalian itu, salah, kalau isinya salah, masa kita harus terima? Nggak boleh lah, kita harus luruskan. tidak salah. Yang namanya Gimana maling ya salahnya, maling, pinjam ya pinjam. Maksud kalian itu meminjam itu harus kayak mana? Coba dulu. Meminjam itu harus Ada izin. orangnya, saya pinjam Harus dulu ya. dikembalikan. Izin. Lah ini udah nggak izin, nggak Salah, dikembalikan bro. lagi.
Udah salah kok itu. Ya, itu kalau kata Jadi orang gini, Betawi aku buat nyolong. contoh. Kata Aku orang buat contoh Padang sama maliang. Maliang, Iya. tahu nggak kamu maliang? Aku buat contoh sama kamu ya. Iya. Misalnya Bang Uco. Bang Uco ini udah ku telepon ini. Nah, Bang sekarang Uco. ke Bang Ucok. Enggak, dengar Saya dulu. aja, Tahu saya juga. jangan ke Bang Ucok. Tahu juga nanti kau Kian provokatornya Aku aku nggak buat. maling, woi. Tenang kau. Aku nggak Enggak, maling kau yang kok. punya Ucok bukan tukang motor. maling. Oh gitu. Oh, Slow lanjut, dulu kau lanjut. Bang Uco. Mute dulu Bang Uco. Oke. Cok. Iya, ada apa? Saya ke Jakarta. Saya nanti pinjam motornya. Oke, sip. Nah, itu Bilang namanya sama Itu Kian, pinjam. Kian teman izin. ini. Kian. Itu ambil izin. lagi Itu udah motor. izin. Kalau ini kan belum ada izinnya. Aduh, dengar dulu. Hai. Enggak sesuai dengan ayat, bro. Contohmu enggak sesuai dengan ayat, enggak sesuai. Karena di situ enggak ada perintah izin. Seharusnya kalau itu gini ya, kalau harus ada izinnya begini. Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Ya, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Izin sama yang punya. Setelah itu lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Tapi kan enggak ada seperti itu. Mana Ya izinnya? udah, aku langsung gini bro, saya malas menjelaskan. Soalnya sudah saya jelaskan tapi nggak masuk. Kalian tetap mengatakan maling karena nggak ada si dua pihak ini meminjam atau berbicara kan gitu menurut kalian. Iya, nggak ada percakapan, nggak ada izin. udah. Tiba-tiba main Berarti cara serobot pemikiran aja. kalian segitu doang. Loh, Gitu Ya, loh. sekarang langsung gini, bisa sekarang gini tangkap. saya contohin aja. Sekarang gini, kamu punya motor NMAX, ya, disimpan di halaman Punya rumah. motor ini. Terus saya datang, saya ambil motor itu. Kamu nggak tahu Loh. saya ngambil motor itu. Terus saya bawa Itu beda pergi. Itu namanya apa? cerita. ya Aduh, sama itu beda cerita. ceritanya dengan ini, bos. Sama. Nih, Beda. ini saya kasih Gimana contoh bedanya, begini, Bang? Bang. Dengar Bang, dulu. Bang, bentar sedikit, Bang. Saya kasih malah contoh begini, contoh Bang Yan lagi Santang. dari dia. Pergilah kamu ke desa itu, kamu menemukan NMAX. Kuncinya ada di situ. Ya, starter, lalu bawa kemari. Kan seperti itu contohnya, Bang. Sama seperti itu kasusnya. Dari mana kau tahu ada motor NMAX di situ? Coba dulu jelaskan. Sedangkan kau Ya. baru datang ke Jakarta. Bisa aja saya menyelidiki dulu. Bisa saja. Waduh, ini udah asumsi lebih dalam lagi nih. Bukan